Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pandang ke kiri ada Pak Bupati, pandang ke kanan ada Pak Wali Kota. Inilah hari yang paling membahagiakan. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan guru, para tengku, abu dan abi, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mestinya berdiri di samping, tidak layak menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Membelakangi mereka tak boleh, tidak beradab, tidak sopan santun. Lalu kenapa Ustadz berani tegak di sini? Sebelum maju tadi saya mohon izin duluan. Dan ketika saya angkat tangan, mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Kalau ada orang mengangguk, itu artinya setuju. Jangan nanti ada kesannya, apa itu Ustadz Somad? Tak menghormati ulama, tak memuliakan ulama, berani membelakangi ulama. Kalau gitu kita balik ceramah. Saya menghormati para ulama. Abdul Somad berceramah ke Nanggro Aceh Darussalam, di buminya ulama, bukan berceramah, na'udzubillah, bukan berceramah, tapi ingin datang menjalin silaturahim. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya menjalin silaturahim ke makam Malikul Saleh, raja yang saleh, ke makam para ulama saya datang. Di mana saja negeri yang saya datangi pasti datang. Yang hidup saya datangi ke rumah, yang tidak bisa saya datang berjumpa di acara tabligh akbar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menyehatkan badan, memanjangkan umur, mendatangkan barakah insyaallah. Amin. Banyak amal ibu, banyak amal bapak, tidak mau bersilaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu yang putus sambung lagi. Ini ada orang-orang yang tak mau menyambung silaturahim. Ketika ditanya, sudah kau sambung? Tidak Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Ada lagunya Pak Ustaz. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu, yang selama ini memutus tali silaturahim, setelah acara tabligh akbar ini ada perubahan, hendaknya disambung lagi silaturahim. Amin. Alhamdulillah, dengan datang ke Lok Semawi saya bisa menyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota beserta jajaran, Bapak Asisten, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati, lalu bersama kita pula ada tokoh masyarakat. Adapun rombongan kami ada Ustadz, sekarang lagi tren Ustadz pakai warna. Kemarin saya di Samarinda jumpa sama Ustadz pink, sorbannya pink, cincinnya pink. Lalu saya ini mau menanya segan, tapi rupanya dia ada feeling. Akhirnya dia jawab, Ustadz tahu arti pink? Tidak. Pengen ikut Nabi ke surga. Itu artinya ternyata. Bersama kita sekarang ada Ustadz Oren. Tadi waktu makan di tempat warung Pak Ulis, tidak adil nampaknya Pak Ulis. Kenapa? Minumannya semua jus oren. Hadir bersama kami. Bersama kami ada alumni-alumni Timur Tengah, dari Al-Azhar Kairo, dari Mesir, dari macam-macam negeri, dari Sudan, yang diikat dalam satu ikatan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah Nanggro Aceh Darussalam. Ketuanya hadir bersama saya, Ustadz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi LC. Sudah kenal? Tegak dulu Ustadz Fadil. Nah, itu dia orang Fadil Rahmi LC.
kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan, Sumatera Utara, kakak kelas saya juga di Al Azhar Kairo 2 tahun. Lalu kemudian sekarang pulang, di teleponnya saya, "Assalamualaikum Mat." Dia tak manggil Ustaz, manggil Mat aja. Sekarang sejak video saya viral baru dia panggil Ustaz. Bisa datang ke Aceh? Insya Allah, I'm coming. Begitulah janji harus ditunaikan. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Maka hati-hati berjanji, karena sekarang lagi musim berjanji, sudah mau dekat. Tadi saya ditanya, Ustadz Somad, ini Pak Wali Kota, ini periode yang ketiga. Apa? Kok bisa wali kota 3 periode? Di mana-mana kan 2 kali. Dulu jadi wakil, jadi wali kota 2 kali. Berarti dipilih orang sampai 3 kali, itu pasti menunaikan janji. Karena kalau orang tak tunai janji, pasti orang akan berkata, cukup sekali aku merasa. Oke, kita tak usah lama-lama cerita itu, nanti banyak orang sakit hati. Dulu ini komplek hebat Ustaz, pupuk ASEAN, megah, mewah, cantik. Dulu ini hebat Pak Ustaz, ada minyak. Dulu kota ini petrodolar Pak Ustaz. Tapi sekarang mana? Gas, kering, pupuk, habis, investor tak datang. Apa maknanya? Yang dibanggakan bisa berakhir. Bangga dengan pupuk, habis. Bangga dengan gas, habis. Bangga dengan minyak, habis. Tapi ada satu kebanggaan yang tak habis. Apa dia? Anak soleh yang tak pernah habis. Kalau anak satu habis, tambah satu lagi. Maka anak soleh, ternyata inilah yang difahami oleh tokoh masyarakat kita. Mereka berpikir, Ustadz Somad, kalau kami bangga dengan gas kami, gas bisa habis. Kalau kami bangga dengan pupuk kami, pupuk bisa habis. Kami bangga dengan perusahaan kami, investor habis, investasi putus. Tapi ada yang tak putus, itulah dia investasi anak soleh. Nabi mengatakan, idza matal, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun salihun. Maka didirikanlah pesantren namanya Al-Mukhlisin. Pesantren ini memiliki 3 kelebihan. Pertama, spiritual bukan spiritus. Kalau spiritus itu yang lampu petroma strongkeng. Spiritual itu artinya agama, batin. Yang kedua, leadership. Leader, pemimpin. Sheep, kambing. Leadership, memimpin kambing. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Tamat pesantren, dia bisa menjadi seorang bekerja. Tidak tamat pesantren ingin jadi PNS, tidak tamat pesantren jadi kuli, tapi tamat pesantren membuka lapangan kerja. Maka ada 3 tadi, spiritual, leadership, entrepreneur. Bapak Ibu dengar baik-baik, karena saya lama ngingatnya ini. Bagi yang anaknya belum didaftarkan, daftarkanlah anak Anda ke pesantren Al-Mukhlisin sebelum tanggal berikut ini. Satu-satunya yang bisa membentengi negara ini dari berbagai kerusakan adalah pondok pesantren. Betul? Tapi orang Aceh punya istilah khusus. Apa namanya? Dayah. Tapi sekarang orang menyepelekan. Anak kau di mana? Pesantren kampungan. Anak kau di mana? Dayah, ketinggalan zaman. Anak aku hebat. Di mana? Islamic boarding school. Islam boarding, berasrama. School, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Dayah lah itu. Apa bedanya kan? Islamic boarding school. Orang kita terlalu banyak pakai istilah Inggris. Kau tadi makan pakai apa? Ayam goreng. Orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken.
fried goreng, chicken ayam, fried chicken ayam goreng, kualinya sama, minyaknya pun minyak jelantah juga. Oleh sebab itu maka daftarkan anak anda ke pesantren, daftarkan ke dayah, daftarkan ke Islamic Boarding School, daftarkan ke sekolah Islam terpadu, SMP IT, SMA IT. Maka nanti setelah dia tamat mau jadi apa terserah. Dulu datang Belanda menembak kita berdarah-darah. Dulu kita ditembaknya pakai meriam Belanda, sekarang ditembaknya pakai meriam. Saya tak ada nyebut, jadi saya sebut, dipiralkan pula, sakit hati. Dulu ditembaknya kita pakai senjata, pakai tombak, pakai panah, pakai senapan, pakai tank. Sekarang kita ditembak tidak berdarah, tak ada badannya yang luka, badannya sehat, tapi otaknya error. Apa yang merusak, paling hebat merusak anak-anak kita? Narkoba. Tertangkap narkoba 1,6 ton sabu-sabu. 1,6 ton sabu-sabu kalau kita hirup sekarang ramai-ramai 3 bulan mabuknya. Bayangkan itu. Bapak-bapak dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional tidak sanggup lagi karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Maka siapa yang mengontrol ini? Orang tua. Maka ibu tak boleh berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi sama siapa, duitnya ku kasih kemarin kau pakai kemana, balik jam berapa, sama siapa saja, berkawan sama siapa. Kalau ibu sudah berhenti merepet, ibu sudah berhenti bicara, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Walaupun anaknya marah, tidak peduli, tidak apa-apa, selamatkan mereka. Tiba-tiba HP anak tertinggal di kursi. Ibu coba miss call, nama aku siapa dibuatnya di situ. Security kejam. Tidak apa-apa, daripada kita dianggap baik, sabar. Jadilah ibu-ibu yang sabar. Anaknya pecandu narkoba, sabar. Anak hamil 3 bulan, sabar. Itu bukan ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang goblok, yang biarkan anaknya tidak bisa memiliki masa depan. Mana contoh anak yang terselamat? Syekh Rashid tegak berdiri sebagai model. Sengaja diundang Pak Ulis untuk menunjukkan, ini loh anak-anak seumur beliau. Saya baru bisa ceramah tahun 2008, umur 31 tahun. Seumur beliau, kalau nengok orang banyak menggeletar. Mungkin kalau seumur beliau suruh ceramah pakai pampers. Tapi anak-anak bisa tegak di sini, bisa baca surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Walaupun tak mirip, jangan senyum-senyum. Mendengar suaranya tadi, Masya Allah. Kadang-kadang kita terpukau mendengar suara Ar-Rahman. Di kamar terdengar suara Ar-Rahman, begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Bukan anak kita mengaji. Oleh sebab itu maka ini anak ini mesti dijaga. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya, sama dengan Ustaz Fadil Rahmi, satu pesantren. Apa nama pesantrennya? Darul Arafah Medan. Janganlah tanya, pertanyaannya langsung memojokkan, langsung tembak aja. Tamat Pak Ustaz. Gak tahu orang tak tamat, ditanya juga. Aduh, hilang bahan saya jadi. Ustaz Fadil tamat, saya tidak. Akan datang jangan tanya gitu lagi. Sedap. Selamatkan anak-anak kita. Karena kalau tidak selamat, na'udzubillah, anak kecil sudah kena narkoba. Dari mana dia dapat duit? Bapak ibunya. Anak minta pisau, mak minta pisau, mak jangan, pisau nanti luka. Anak tidak diberi pisau, tapi anak diberi gadget HP, anak diberi duit, anak diberi motor, anak diberi mobil, diberi motor. Naik sana motor, tiang listrik mati. Pakai motor, bawa cewek cantik, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Hari akad nikah
yang mestinya paling suci dan sakral, yang mestinya dengan senyum calon mertua memanggil, hai calon menantuku Abdul Somad. Iya Bapak. Banyak yang nggak setuju. Hai calon menantuku Abdul Rashid. Iya Bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Dulu begitu, sekarang jalan mertua dengan marah, aku nikahkan engkau dengan anakku tunai. Kenapa marah? Mau tak dinikahkan, mau meletup, mau dinikahkan sudah hamil, beratus SMS WhatsApp Messenger bertanya, Ustadz Somad, apa hukum perempuan yang hamil dinikahkan? Sah. Alhamdulillah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Anak yang hamil duluan sebelum akad lahir dia, maka ketika lahir anak ini tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin botol, bin sawit, bin kardus. Anak lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka anak laki-laki yang pertama tadi tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, saudara seibu, seemak, tidak bisa menjadi wali. Hujan. Kalau si bapak mati meninggal dunia, kasih anak tidak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab di antara mereka. Lahir anak yang pertama perempuan, cantik, gadis jelita, datang orang meminang dia, maka nanti si bapak tidak bisa menjadi wali nikahnya. Saya mau jadi walinya, tak bisa. Kenapa tak bisa? Ini kan anak saya, darahnya sudah diambil, rambutnya sudah diambil, dibawa ke Singapura, tes DNA. Dokter mengatakan ini anak saudara menurut DNA. DNA tak laku mas bro. Kenapa tak laku? Apa salah saya? Salahmu tahu apa? Mencoblos sebelum hari H. Ini kata-kata Abdul Somad tidak sopan, Abdul Somad tidak beradat, Abdul Somad tidak beradab. Kenapa bicara ini di depan para abu, para abi, para tengku? Tapi mesti saya jelaskan, ini adalah hukum. Jaga anak gadis kita. Abdul Somad nih pandai-pandai ceramah aja. Jangan-jangan anak gadisnya di Riau sana juga bonceng-boncengan. Anak saya cuma satu, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Jangan-jangan adiknya juga bonceng-bonceng orang. Dan tidak, insya Allah kita jaga nih keluarga kita, kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau ustadz cuma ceramah, jangan bonceng-bonceng, jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat, tidak pakai ceramah, tidak bersuara, tidak pakai mikrofon, cukup dengan perda, peraturan daerah, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari mana itu? Loksmaul. Heboh se-Indonesia. Perda apa ini? Perda apa ini? Perda menyelamatkan anak gadis, tidak boleh duduk ngangkang, ribut semuanya. Tapi ketika artis buka baju, diam. Artis berzina, diam. Orang apa ini? Otaknya bekudis ini orang yang ribut. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, disuruh perempuan duduk sopan, pakai budaya, pakai adat. Aceh tak bisa dilepaskan dari Islam. Setiap disebut orang Aceh pasti Islam. Aceh pasti Islam. Melayu ada yang tak Islam. Nanti tanggal 30 31 saya akan masuk ke suku pedalaman Talang Mamak, Talang Perigi, tidak Islam, Melayu tua namanya. Tapi kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Ada orang Aceh tak Islam? Tak ada. Kalau ada orang Aceh tak Islam, rencong sudah siap. Maka sejalan dalam satu hembusan nafasnya antara budaya dan agama ini mesti dijaga baik-baik. Siapa yang bisa menjaganya? Dari bawah, ceramah, khutbah, pengajian, wirid yasin. Dari atas diikat dengan perda, peraturan daerah. Allahu Akbar. Siapa yang membuat perda?
anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Siapa yang memilih itu? Kita. Maka pilihlah orang yang menyuarakan ajaran Islam. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya ke politik ceramah. Orang Islam yang tak peduli politik, maka dia akan dipolitiki oleh politikus. Betul? Pedagang sama politikus beda. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan jilbab laku nih. Tapi kalau politikus nengok orang ramai begini, wah ini bisa 2 kursi ini. Betul? Orang Islam yang ramai sebanyak ini, maka pilihlah umat, bangsa, saudara, kerabat, jamaah yang memperdulikan syariat Islam, yang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Betul? Tapi banyak jamaah salah tangkap. Setiap saya ceramah, tolong agama dengan kekuasaan, tolong agama dengan tanda tangan, tolong agama dengan politik. Disangka mereka saya mau jadi wakil presiden. Saya ceramah itu bukan mau iklan diri saya. Saya mau mati sampai mati jadi guru ngaji saja, titik. Tidak mau yang lain. Makanya jangan anggap saya sebagai ancaman. Ada daerah-daerah yang anggap saya ancaman. Pergi saya sana diusir, pergi sana suruh pulang. Ini orang kalau datang nanti mengambil suara. Untuk apa saya suara? Suara saya sudah menggelegar. Saya datang mau ngaji aja, mau mencerdaskan umat supaya umat ini pilih. Kenapa kau pilih, Bu? Berapa calon DPD, berapa calon DPR yang kemarin ibu pilih? Ada 2 Pak Ustaz. Gimana cara milih yang 2? Istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allah. Sama macam mau nikah dulu. Bapak waktu mau nikah dulu kan ada 2 calon, Fatimah Aisyah, Fatimah Aisyah. Rasulullah. Gimana? Sudah nampak? Udah Pak Ustaz. Yang mana? Dua-duanya Pak Ustaz. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Nanti udah agak-agak berapa bulan baru satu lagi. Begitu juga dengan ini. Mana yang kau pilih? Ibu sudah nampak? Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz. Ini gambarnya. Ya. Kenapa ini yang dipilih? Kemarin dia ngasih jilbab 2. Kemudian wirid Yasin kemarin kami minta dana pakai proposal lagunya ya dana Pak Ustaz. Belum juga. Jangan. Tapi pilihlah dia karena menolong agama Allah. Betul? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Bisa bantu saya Pak Ustaz? Kalau semangat bisa, duit tak ada. Apa saran Pak Ustaz? Pokoknya sebelum acara pencoblosan itu kau rajin-rajin silaturahim. Asal ada orang meninggal, datang. Ada orang nikah, datang. Ada orang sakit, datang. Maka dia pun datang terus. Pantang nampak tenda. Asal nampak tenda, datang. Nampak tenda, datang. Suatu hari nampaknya tenda, langsung datang. Langsung mohon maaf. Mohon maaf tuan rumah, kami terlambat datang. Atas keterlambatan ini saya sebagai calon mohon maaf. Apa kata tuan rumah? Pak, acaranya besok. Hari ini kami baru mau masang. Disangka udah buka. Karena orang paling berkesan waktu ada orang mati. Makanya nanti kalau dikubur-kubur, ini kami nanti malam berangkat, habis acara pengajian di Lok Sukon langsung berangkat ke Medan jalan darat. Kubur kiri, kubur kanan, dikubur. Banyak orang tak tahu apa doa ziarah kubur. Coba buatkan baliho besar, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Buat bawah, coblos nomor. Itu paling berkesan. Setiap orang nengok, ini yang buat doa mati kemarin kan. Simple, sederhana, amal tetap mengalir, dunia dapat, akhirat dah. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Banyak orang tak percaya. Dulu kalau saya bicara begini, banyak orang tak percaya. Kau cari dunia, akhirat tak dapat.
Tapi kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpu di kakimu. Alah, Somad ngomong aja, buktinya mana? Sekarang baru orang tahu. Kau cari dunia, bolak-balik kau pasang baleho, tak ada orang milih kau. Tapi kalau akhirat kau cari, tak ada baleho, orang memilih engkau. Kau aja yang tak ngomong. Oleh sebab itu maka carilah akhirat, carilah, tapi dunia perlu. Saya tidak mau pula habis acara pengajian ini semuanya pulang, semuanya mau ke akhirat. Besok rapat Pak Bupati, rapat Pak Wali Kota beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gimana Lok Semawe 5 tahun ke depan, apa program kita? Pak, kami mau mati aja. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kalau udah ingin mencari dunia, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah mati, maka seakan-akan kau mati besok. Kalau sholat, seakan-akan sholat maghrib inilah sholat yang terakhir. Setelah ini mati, maka badanmu lemas. Allahu Akbar. Macam sholat orang mati. Tapi kalau sudah untuk rapat, untuk dunia, untuk bisnis, ruko, maka seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Sholat maghrib, sholat yang terakhir. Di mana? Islamic Center Lok Semawe. Besar, masjid membanggakan. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz, tahu masjid Lok Semawe Islamic Center? Ya, saya ceramah kemarin sana. Di mana? Di tanah lapangnya. Masuk ke dalam? Belum lagi. Moga, siapa yang tak bangga? Diambil drone dari atas 200 meter ke atas, nampakkan kubah masjid, nampakkan sejauh mata memandang, penuh. Orang bertanya, ini artis dangdut siapa yang datang? Bukan dangdut, men. Apa ini? Ini pengajian. Begitu orang Lok Semawe pengajian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kalau takbir ada dua kemungkinan. Yang pertama, mengusir setan. Tadi mulai ceramah jam 5, sekarang 5.30. Tanpa melihat jam saya sudah tahu. Kenapa? Dari terasa kesemutan setengah jam. Setengah jam sudah ceramah baru saya bertakbir. Kenapa? Setan sudah mulai dekat. Dulu katanya setan datang menggoda orang pakai kipas. Nina bobo, Nina sayang. Itu setan jadul. Setan zaman sekarang dibawakannya AC Panasonic. Ustadz berapi-api di atas, dia berair-air di bawah. Makanya saya di mana-mana ceramah, saya ceramah 60 menit, tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya habis ceramah tadi, suara udah agak-agak serak hilang, tiba-tiba cas balik. Kenapa? Dikasih Pak Ulis makan sirih. Kasih saya kuna. Gimana rasanya Pak Ustaz? Amazing. Rasa. Makanya sebelum menikah, kita kalau datang ke rumah perempuan dikasih tepak sirih. Suruh apa? Makan sirih. Sirih. Di dalamnya ada apa? Gambir. Di dalamnya ada apa? Pinang. Di dalamnya ada apa? Kapur. Dibalut dengan sirih. Rasanya pahit, kelat, pedas. Apa maknanya? Makanya ada pepatah mengatakan, makan sirih sepah ditelan. Yang sepah dibuang itu makan tebu. Makan tebu sepah. Jangan tebu sepahnya ditelan. Emang gajah makan sirih sepah ditelan. Itulah makanya saya pergi ke perkampungan terasing, saya tengok kepala suku membuka daun sirih, saya buka daun sirih. Dioleskannya kapur, saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potongkan pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya, saya gulung. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tak bisa senyum. Artinya apa? Ada kalanya hidup ini pahit, getir, kelat, pedar, tapi itu harus dihadapi. Betul? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tuangkanlah sedikit gula. Apa gula kehidupan? Serahkan kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya,
minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka. Habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pelan, ini banyak. Macam orang mengulum redokson. Redokson itu masuk ke air, dikacau baru diminum, dia tidak masuk. Pelan-pelan. Siapa yang tak berdosa? Sedang Nabi Adam aja berdosa. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon ini. Dimakannya. Kata Allah jangan dekat, malah dimakan. Fa'azallahuma syaitan, digoda setan, akhirnya keluar dari sorga. Tapi dia bertobat dan doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan kita yang banyak silap salah dosa, nanti malam bangun salat tahajud, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Sebelum itu salat sunat taubat, mantap. Mamin muslimin yudhibul lamban, ada orang buat silap, salah, dosa, narkoba, berzina, minum khamar, riba, namimah, adu domba, berkelahi, sumpah serapah. Tobat, tak ada cara lain, balik kepada Allah. Hidup yang susah, kepahitan, kedukaan, penderitaan, mati, sakit, terbakar, hilang. Dulu sebelum ngaji, hidup saya nyantai aja. Dulu sebelum pengajian nyantai. Begitu ikut pengajian Ustaz Somad, pulang helm hilang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, hilang, terbakar, sakit, mati, duri yang menusuk tapak kaki. Allah ingin mengampunkan segala dosa-dosa. Kalau ada yang dengar pengajian Ustaz Somad orang tua, biasa. Ada mendengar pengajian Ustaz Somad anak muda, biasa. Anak kecil mendengar pengajian Ustaz Somad, luar biasa. Tolong jaga, nanti hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang berputus asa sampai tak tahu masa depan bagaimana, tak ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tanganmu, masalahmu besar kecil, masalahmu hebat, tidak ada apa-apanya, angkat kedua tangan, Allahu Akbar, mengadu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jangan diterjemahkan. Ini banyak sekarang ada aliran sesat menterjemahkan inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Apa pula diterjemahkan? Cukup baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca ayat, baca al-Fatihah, baca ayat, habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Terbangun istrinya, bang, abang sholat apa? Sholat taubat, dosaku banyak. Apa dosa kita? Kita tak pernah pacaran, dulu langsung nikah, bukan sama kau. Oh, buka cerita, oh gitu ya bang ya, tunggu sebentar ya. Rupanya masakkan air panas dalam panci, membuatkan kopi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang tak berdosa? Ustaz Somad itu tak berdosa, banyak. Ustaz Somad, Abdul Somad, LCMA, dosanya tak ada. Dosa kita yang paling banyak, yang menggoda kita siapa? Setan. Jahat setan itu Pak Ustaz, jahat. Jangan ejek dia, itu sudah memang SOS, standar operasional setan. Memang udah kerja dia.
Tapi kadang banyak juga orang ini buat salah, setan tak ada menggoda dia. Ketika dibaca, Ustaz Somad, suami saya ini nggak sholat Pak Ustaz, boleh nggak diruqyah? Bacakan ruqyah. Dibawalah suami yang tak sholat tadi, dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Tak ada respon. Kenapa tak ada keluar jinnya? Orang bukan salah jin. Kata jin, aku tak ada goda dia. Aku tak pernah goda dia aja yang macam setan. Makanya kadang kita kasihan juga sama setan. Sikit-sikit dia salah, sikit-sikit dia salah. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya orang nyalah-nyalahkan setan. Kita yang salah. Kita. Jangan-jangan setan sudah pensiun dini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga ini warisan. Siapa dia? Anak-anak kita. Didik dengan pendidikan yang baik. Pemda, Pemko, pemerintahan kota Lok Sumawe sudah menyiapkan semuanya. Disediakan tanah lapang, bekerja sama dengan panitia. Tidak boleh disatukan laki-laki dan perempuan. Dibuat police line. Ini police line ini yang kuning. Siapa yang melewati tangkap polisi. Mau bayar di sini atau di pengadilan? Sebelah kiri laki-laki semua, sebelah kanan perempuan semua. Kenapa tak boleh disatukan laki-laki perempuan? Karena kalau sampai laki-laki perempuan disatukan, akan lahir pula laki-laki dan perempuan. Itu maka mereka ini tak boleh disatukan. Dijaga. Yang perempuan dijaga. Ada yang menutup dari kepala sampai kaki, yang nampak cuma biji matanya saja. Semua ditutup. Ini yang paling afdol, mantap. Tapi ada yang tak sanggup. Pak Ustaz, kau kenapa tak pakai cadar? Saya pernah coba cadar, terus sesak nafas. Jangan dipakai yang tebal-tebal, tipis lah. Kalau ada perempuan bercadar, bagus. Jangan ejek. Ini ada laki-laki ngejek, nampak perempuan cadar, hai ninja nih. Perempuan bercadar kau ejek, perempuan kau cadar kau lecehkan, perempuan bercadar kau jatuhkan. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek, tapi kalau perempuan tak pakai celana kau diam? Nengok perempuan bercadar kau lecehkan, menengok perempuan tak pakai menutup aurat engkau diam, berarti otakmu berkudis. Bercadar adalah syariat Islam, bercadar adalah ajaran Islam. Maka kalau ada perempuan bercadar, bagus. Apalagi perempuan cantik dia. Kalau sampai dia minum kopi nampak mengalir hitam, itu harus pakai cadar. Karena kalau sampai dia tak bercadar, kasihan supir-supir angkot menabrak tiang listrik. Apalagi bapak-bapak yang jalan sama istrinya, tengoknya perempuan cantik, ditengok ke situ meniti air liur, ditengok ke sini meniti air mata. Oleh sebab itu maka perempuan-perempuan tetap menjaga dirinya. Cantik bukan pada lipstikmu, cantik bukan pada bedakmu, tapi cantik adalah karena wajahmu bekas air wudhu, solat duha dan tahajud. Cantik karena cahaya matamu bekas membaca ayat suci Al-Quran. Apa namanya? Kalau bahasa kampung kami, inner beauty, kecantikan dari dalam. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di Lok Sumawe tak ada yang pakai bedak lipstik berlebihan. Ustaz tahu dari mana? Saya agak-agak aja. Saya dari tadi tak ada nengok wajah satu-satu. Ustaz tadi ngeliat ke sana, saya tak lihat wajahnya, saya nengok tiang bendera. Tak boleh nengok wajah perempuan. Kenapa? Aurat. Kita jaga mata kita supaya menjaga diri. Laki-laki yang sudah sanggup menikah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Ustaz Somad, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus, alhamdulillah sudah tamat IP saya 4, alhamdulillah. Sekarang saya sudah bekerja, alhamdulillah. Belum menikah, na'udzubillah. Dulu Ustaz pernah ceramah, kata Ustaz, nikahilah perempuan karena 4, karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, karena kebaikan nasabnya. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya, ngapain aku kasih ke kau? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 lihat
karena hartanya. Pak, ya, kenapa bapak nikah sama ibu ini? Karena hartanya Pak Ustaz. Dulu banyak perempuan mau sama saya. Kenapa pilih dia? Dia yang kebunnya sejauh mata memandang. Lima liha. Yang kedua, wali asabiha, keturunannya. Kenapa bapak milih dia? Dia keturunan bangsawan Pak Ustaz. Tapi itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamal, kalau pakai alif jamal, beautiful. Kalau tak ada alifnya jamal, onta. Maka jangan sembarang manggil orang, panggil ya jamal. Wali jamal ya, karena cantiknya. Kenapa kau nikahi dia? Dia cantik Pak Ustaz. Dari dulu saya tengok dari jauh, cantik. Begitu dekat, rupanya tepung terigu. Ada perempuan-perempuan ini kalau kita dekat, ingat kita bakwan. Saking 3 kilo. Sudah jelas warna kulit perempuan Indonesia 2, sawo matang dan sawo hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea. Pakailah putih, muka putih, tangan hitam. La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, tukang buatkan tato, minta buat tato. Washimat, tukang buat tato. Mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, dicabut, dicukur, dibakar. Wal mutafaldijat, mengotak-atik gigi. Dulu perempuan kalau mau dinikahi ditengok dulu giginya, karena zaman itu tak ada akte kelahiran. Gigi kalau makin bertambah umur makin bertambah gigi, maka perempuan memotong giginya pendek biar nampak muda dulu. Sekarang sudah ada akte, tak bisa. Sama macam beli kambing kurban, nanti tengok gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, jangan kau robah. Gigi yang sudah bagus jangan kau robah, ini dirobah. Dulu orang pakai kawat untuk pagar rumah, ini kawat gigi sampai 7 warna. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, oranye tak boleh sebut. Ini untuk apa? Kecuali tak layak, itu boleh. Ada perempuan-perempuan tak layak, senyum dia 3 hari kita tak tidur, itu boleh. Tapi yang sudah layak, mubazir, biarkan. Tak boleh kau robah, ini tak boleh kau robah. Ini dicukur. Rupanya kalau sudah tua, bulu mata ini tumbuhnya tak kemana-mana. Diambil pisau silet, cukur. Hilang. Tak mungkin pergi undangan hilang sebelah. Hilang kan dua-duanya. Puas hati, selesai. Kawan menelpon bolak-balik, jadi kita pergi undangan. Cemana ini? Nampak spidol whiteboard. Alhamdulillah. Ya, pergi sebentar, bang. Adik pergi undangan dulu ya. Nah, kasih makan anak, pel lantai, masak jangan lupa telur dadar. Dah, bang. Sampai di tempat undangan, makanan rendang, sambal belacan, pedas minta ampun. Kipas angin tak ada, AC mati. Panasnya, panas ya, iya. Luntur lawet buat tadi. Ambil tisu, senyum asal nampak orang. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik jam 9 ke rumah, tutup pintu. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati lampu, suami buka pintu. Allahu la ilaha illa qayyum. Fatahul sunatu wa la ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang ni bini. Itulah kalau bini tak mengaji. Tapi kalau sudah ikut pengajian, ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Lok Semawi. Betul? Mana ada? Lok Semawi, jangankan mencukur bulu mata, jangankan mengobak-abik mulut, jangankan mengkacaukan wajah, sedangkan duduk ngangkang saja diatur oleh perda, peraturan daerah. Allahu Akbar. Jadi semua kami ini dai, para tengku, para abi, para abu, para tuan guru, mereka berdakwahnya di kampus baca kitab kuning. Ustaz Abdul Somad yang baca kitab kuningnya patah-patah, dia ceramah aja, jamaah. Ada ustaz yang hafal Quran,
maka mereka mengajarkan tahfiz Quran. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak baca kitab kuning. Dengan apa mereka berceramah? Dengan apa mereka berdakwah? Dengan kekuasaannya. DPD, DPR, bupati, wali kota, wartawan dengan menulis berita. Ditulisnya berita besok, jamaah tumpah ruah, tabligh akbar, pengajian. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya besar, ditengoknya orang berkerumun di koran besok, merinding dia, macam kepinding kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati. Kering gas, kering pabrik pupuk, kering investasi, tapi masjid tetap tegak berdiri mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Ramai orang datang. Begitu masuk ke masjid, tengok setengah saf. Mana makmum yang lain? Sholat di rumah Pak Ustaz. Layan tahiyanna. Mereka tetap juga sholat di rumah. Berhenti, jangan lagi sholat di rumah. Layan tahiyanna. Stop, jangan sholat di rumah. Kalau tetap juga mereka sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka rata dengan tanah. Begitu kata Nabi. Makanya masjid ini besar, ramai. Saya tidak perlu ceramah. Ustadz Somad tak perlu menceramahi orang Loksmawe tentang sholat berjamaah. Sedangkan ceramah aja begini ramainya, apalagi sholat berjamaah. Betul? Jamaah subuh berjamaah. Yang buat program siapa? Bupati. Acaranya subuh berjamaah. Kalau sudah bupati sholat subuh berjamaah, pasti ramai. Tengok belakang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, semua hadir. Kenapa? Takut mereka. Sempat kita tak ikut nonjok nanti kan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Emang Aceh luar biasa. Bupati menggerakkan sholat berjamaah, wali kota mengeluarkan peraturan daerah. Begitulah berkuasa. Waktu ada kekuasaan itulah nolong agama Allah. Ini kadang sudah pensiun barulah ke masjid. Pensiunan bupati, pensiunan wali kota, pensiunan gubernur, kelompok panti jompo datang ke masjid. Habis Ustadz ceramah, Ustadz pula dipanggilnya, sini Ustadz, duduk. Bagaimana cara kita menggoncangkan Indonesia? Pak, dulu kemana aja? Dulu ente kemana? Setelah pensiun baru mau menggoncang. Mari kita goncangkan Indonesia. Tangan pun tidak mau goncang. Dulu lah waktu ada kekuasaan itu, waktu jadi bupati, waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur. Ke atas, jangan nanti tersinggung. Waktu ada itu udah pakai menolong agama Allah, betul? Kalau udah tak ada gunanya lagi. Ustadz kan tak mau. Itu yang banyak ditanyakan jamaah. Ustadz kan tak mau. Saya ini akademisi, bukan politisi. Politisi itu adalah politikus praktis, penerap. Tapi kami Ustadz menjelaskan, saya tidak pernah menyebut partai, saya tak pernah menyebut nama orang, saya tak pernah menyebut nomor, tak pernah saya sebut coblos nomor, tak pernah saya sebutkan. Saya hanya menunjukkan, pilihlah orang yang peduli pada Islam, pilihlah orang cinta ulama, pilihlah orang yang bukan cinta ulama karena musim-musim tertentu saja. Pilihlah orang yang sholat rajin berjamaah. Sholat berjamaahnya kapan? Dari dulu memang sholat berjamaah. Karena ada juga yang sholat berjamaah kalau ada musim-musimnya itu. Udah mau dekat-dekat, barulah. Bukan begitu. Oleh sebab itu, Ustadz Somad, saya mendengar ceramah Ustadz tersinggung saya. Jangan. Karena di beberapa tempat saya ceramah tersinggung, 2 hari sudah meninggal. Bukan saya hebat, enggak, ajalnya udah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ceramah tak boleh sindir-menyindir. Saya penceramah yang tidak bisa dipesan ceramah. Tak bisa. Ustaz, nanti jangan cerita jilbab. Ustaz, nanti kalau ceramah jangan cerita jilbab. Kenapa? Bini kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak berjilbab? Yang ngundang tuh langsung pucat mati. Jurus ini tak bisa diajak kompromi Ustaz. Pokoknya inilah wal awwal wal akhir.
Bisa kita undang lagi ya. 3 bulan kena skor. Tak ada di telepon. Tak ada di telepon. Padahal saya biasanya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Tak ada di telepon. Tiba-tiba setelah 3 bulan telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Tak tukar nomor. Nomor Ustaz tak boleh diganti. Nanti bingung jamaah telepon. Bisa datang ke kantor kami lagi Pak Ustaz? Bisa. Tapi udah 3 bulan kalian skor. Alhamdulillah Pak Ustaz. Yang tersinggung kemarin mati. Diundang pula saya sama masjid. Ustaz, tolong Ustaz ceramahkan nanti. Apa judulnya? Ada jamaah yang bersedekah 300 juta, tiba-tiba duit itu ditariknya balik. Ini PMI ini, Palang Merah Indonesia, mau mengambil darah, hati-hati. Ada yang pingsan? Ada yang pingsan. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan insyaallah. Amin. Itu maka saya takut ceramah kuat-kuatnya. Banyak yang tak tahan dengar suara saya menggelegar. Kalau gitu kita lembut-lembut aja lah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Terkejut saya, kok tiba-tiba suara saya mantap. Ya, Pak Asibuan ngasih saya batu. Ini katanya kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja jangan makan. Makasih Pak Asibuan. Tahadu tahab. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih sayang. Beliau ngasih hadiah, Ustaz kenapa tak kasih? Saya batu tinggal 1 lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiru, balas. Kalau pernah ada orang buat baik sama kita, balas. Kalau tak sanggup membalas, doakan dia. Siapa yang membawa Ustaz Somad ke Lok Semawi? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berceramah? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berkumpul bersama dengan jamaah sedemikian banyak? Tak dapat saya balas. Kalau sanggup kamu membalas, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Bapak Ibu, setelah ini kita berpisah, tapi tidak bercerai. Bercerai kita runtuh, berpisah kita kepak kuat sekali lagi. Maka setelah bercerai berpisah ini, apakah putus hubungan kita? Tidak, karena kita tetap akan saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada pengajian lagi. Jamaah ini mau cepat aja jadi kita doakan. Makanya nanti habis sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ikut berdoa sama imam. Ini banyak sekarang jamaah ini habis sholat tak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bacalah doa. Kau kenapa tak berdoa? Kenapa kau tak berdoa? Alah, doa yang lama aja belum dikabulkan, HP kita tambah. Doa. Yang diminta doa imam itu doa keberkahan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba.
selamatkan dari zina, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari penyakit otak bodoh, tolol, goblok. Buat mereka orang yang taat, takut kepada Engkau dan ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Dan yang paling penting, jadikan mereka ikhlas beramal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini yang ada sakit-sakitnya balik dari sini sehat insyaallah. Yang lajang, yang gadis belum bertemu jodoh, ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah, udah nikah pula amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, saya berdoa tak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri kami Lok Semawe, jauhkan daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Doa masalah. Saya tak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Pakai bahasa terserah. Pakai bahasa Aceh, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Oh my God, please God forgive us. Please bless us. Please, oh, I want to, you make me happy every day. Allah Maha tahu. Yang penting doa itu 4 saja pakai bahasa Arab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia ikut geng motor, jangan sampai hamil sebelum nikah, buatkan IP-nya 4, cepat dia selesai kuliah, jangan sampai supaya dosennya itu mempersusah dia, kalau ada dosen mempersulit dia, kalau bisa cepat mati aja. Kalau bisa cepat dia pulang ke Lok Semawe mengabdikan ilmunya, bisa dia jadi honorer, kalau bisa jangan lama-lama, cepat PNS, kalau tak bisa pun tak apa-apa, tak kepada Allah. Doa jangan terlalu spesial. Ini ada orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, ada tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan bersempadan dengan Pak Wali Kota, depan Pak Bupati, jalan raya, harga masih nego. Perlulah. Jangan doa terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doa itu bukan untuk Allah. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Dalam hatimu berbisik pun kami tahu. Kalau Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita suarakan? Karena ingin menguatkan hati kita. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid depan orang ramai, jangan kuat-kuat. Ya Allah, aku khawatir suamiku sering keluar kota. Dengar kawan sebelah, sama siapa ini? Maka kalau banyak orang doanya spesialis, terus gerak-gerakan hebat. Datang kawan nanya, kau doa apa? Terserah aku lah, mulut aku apa kau tanya. Nah, kalau jadi imam, kalau saya jadi imam, doa saya 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizqi, rezeki berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat sebelum mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Berdoa begitu. Ini banyak sekarang doa cepat-cepat. Allah maut, maut. Anak-anak kita, ini anak-anak, Ustaz Somad sudah ceramah 1 jam. Tadi mulai jam 5, sekarang jam 6. Anak-anak sejam dengar ceramah, fokus. Anak-anak dengar ceramah ini luar biasa. Kalau ada mak-mak dengar ceramah biasa, tapi kalau anak-anak dengar ceramah, mereka ini yang akan menjadi wali kota 20 tahun akan datang. Mereka ini yang akan menjadi wakil presiden 20 tahun akan datang. Mereka nerima, tak nolak insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu doa, ad-doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Jangan sampai tak mau berdoa. Nabi berdoa malam perang Badar, malam Jumat 17 Ramadan, menghadapi kafir Quraisy di Badar. Nabi mengangkat tangan. Nabi kalau berdoa tangannya diangkat. Ini sekarang ada orang berdoa tangan di paha, Nabi tangan di atas. Ini yang doa.
Kalau ada orang berdoa tangannya di bawah, itu sama arti terserah Allah, mau ngasih tidak minta apa-apa. Doa kok gitu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Doa itu dirayu Allah. Allahumma taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Datang kita bawa proposal ke kantor wali kota. Tentu kita rayu, Bapak, pembangunan masjid kami perlu 5 sak semen. Kalau tak ada 2 kotak keramik, kalau tak ada batu kerikil pun jadi, kalau tak ada juga parah kali ya. Ini ada pula bentak-bentak bangun, sama dengan bentak kerikil, bata, semen. Kata Pak Wali, panggilnya Satpol PP. Satpol sih, kok tangkap gila ini? Sholat berjamaah di masjid memupuk kebersamaan. Kalau sudah masuk masjid tidak lagi ada bawa-bawa atribut. Tentara masuk masjid, polisi masuk masjid, PP masuk masjid, pemuda Pancasila abadi masuk ke masjid. Kalau sudah masuk masjid membawa. Apakah Ustadz Somad lebih mulia, lebih terhormat, lebih dimuliakan orang? Belum tentu. Saya masuk masjid sholat Jumat terlambat. Lambat saya sholat Jumat karena macet. Di belakang anak-anak kecil ketawa. Saya tengok, ditengoknya pula saya. Bukan takut dia sama saya. Tengok, ini Ustadz Somad gitu dia. Tak lama masuk polisi. Polisi lambat juga. Lebih lambat pula dari saya nih. Masuk polisi sholat, Allah pucat anak-anak. Kenapa mereka takut? Pistolnya. Kira-kira mana yang paling bermanfaat, Ustadz apa polisi? Polisi lah. Takut dia pistolnya, padahal pelor tinggal di rumah. Artinya apa? Setelah anak-anak kita tadi tamat pesantren, dalam kepalanya Al-Quran, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan Al-Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, tajwid ada di kepalanya. Terserah kau mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan jadi polisi dia. Pas sedang ramai lalu lintas diatur, pas tak ada baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Jadi pilot dia, jadi pilot. Sekarang kalau kita naik pesawat lagu barat, what can I do? Coba kalau pilotnya itu anak tahfiz Quran, begitu naik, all of our passenger, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tenang semua penumpang-penumpang. Bayangkan kalau anak kita dari Lok Semawe hafal Quran, jilbabnya panjang, hafalannya banyak, sholat duha, tahajud. Apa kerjanya? Dokter spesialis. Masuk dia ke rumah sakit, bawa jarum, masuk dia ke ruangan ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Senang ya Bu? Sehat ya Bu? Ngapa kata ibu-ibu tuh, ya Allah, tenang hati saya nengok Bu dokter. Kalau adalah anak lajang saya pinangkanlah saya. Ada pula bapak-bapak di situ sakit kronis. Sehat ya Pak? Apa kata bapak tuh? Kalau mati biniku, ku pinang lah ibu. Siapa yang tak senang? Tiba-tiba masuk dokter yang tak sekolah agama, yang tak tahu, anak metal, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, rambut durian, anting-anting 12, kiri anting, kanan anting, atas anting, hidung anting, bibir peganting. Menengok bibir dia peganting, pasien itu pula yang ngilu. Kuku hitam panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Pakai jarum suntik, masuk ruang ICU. Siapa yang sakit? Coba, mana? Disangka orang itu malaikat maut, mati kontan. Artinya apa? Anak-anak kita ini ke depan yang akan memimpin Lok Semawe 20 tahun akan datang. 2018 Abdul Somad ceramah di sini, di Tanah Lapang, di depan Islamic Center.
2038 Abdul Somad akan datang lagi. Siapa yang mengundang? Wali kota yang sedang duduk di bawah. Allahu Akbar. Mereka akan mencari catatan-catatan, mereka cari, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Bisa kami undang ke Laksmami? Bisa. Datang Pak Ustaz? Ya. 20 tahun lagi. Oh, udah tua betul saya. Jadi sediakan kursi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad, 20 tahun yang lalu ceramah di sini. Saya yakin bapak-bapak kalian sudah makan cacing semua. Saya bangga. Dulu kalian yang di bawah ingusan, jelek, busuk, pendek, hitam, pesek. Tapi hari ini kalian sudah jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Hadir kalian tetap bersuara, berkumandang Allahu Akbar di atas. Karena kalian gas boleh kering, pupuk boleh habis, investor boleh tak datang, tapi warisan yang tak mati, tak lekang karena hujan, tak lupa pula. Maklum dah tua kan. Ini kan ceritanya 20 tahun akan datang. Adapun pengajian kita petang ini judulnya adalah menghadapi sakaratul maut. Itulah kebanggaan kita. Itulah kebanggaan Ustaz. Apa yang dibanggakan Ustaz? Harta tak ada, popularitas hilang. Yang dibanggakan adalah ilmun yuntafa'u bih. Oleh sebab itu kita jaga warisan ini, daftarkan anak-anak ke pesantren, biarkan mereka terbang sejauh mata memandang. Tapi di saat petang mereka akan kembali pulang, karena mereka tahu di mana letak sarang, di mana tempat mereka. Susah hatinya, tetap dia datang ke masjid. Besar jabatannya, tinggi kekuasaannya, dia tak sombong. Ditempelkannya keningnya ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau tegak perkasa, tempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau sedang down, jatuh, stres, depresi, dongakkan kepala, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu filosofi sholat. Sedang jatuh, sedang terkapar, naik, angkat tangan. Allahu Akbar. Sedang berada tinggi di atas, turunkan kepala. Allahu Akbar. Hidup ini ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Saat ini kau di bawah, jangan sedih. Tapi engkau yang sedang di atas mobil pemadam juga jangan bangga. Itulah anak-anak muda yang menjadi pejuang Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga kita. Kemana mata memandang, pandang ke belakang ramai, pandang ke depan ramai, pandang ramai. Bahkan saya pernah ceramah, dicopot baliho, rupanya di belakang ada juga orang. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Saya tanya, siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang zaman sekarang, tanyalah kepada calon-calon anggota legislatif. Susah. Udah dikasih sembako, tak juga datang. Dipanggil artis dangdut meliuk-liuk sama ular kobra, tak juga datang. Dipanggilkan penyanyi pakai rok panjang, resleting belum dipasang, tak juga datang. Tapi hari ini tak ada artis dangdut. Yang datang ini siapa? Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang hari ini bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumahnya dapat amal jihad fi sabilillah. Yang sempat pulang, yang tak sempat pulang karena waktu 20 menit lagi azan maghrib, tetap iktikaf di masjid. Yang kira-kira bau belum sempat mandi, mandilah dulu. Karena kalau sampai kita tidak mandi, kawan di sebelah tak khusyuk. Allahu Akbar. Bukan terbayang dia Allahu Akbar, ketiak tercium. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang musafir jauh, sholat jamak, sholat qasar, tapi insya Allah semuanya bernilai jihad. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara saya bilang sampai pulang, tiba-tiba tak pulang-pulang. Bang, abang di mana? Jihad. Udah jam 3 nih bang, Ustaz Somad udah balik. Jihad. Rupanya ini meja gaplek, kelepah. Yang sering pengajian, yang sering tabligh akbar, yang sering sholat berjamaah, itulah yang nanti akan mudah waktu sakratul maut dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Sekali bisik, gol.
Tapi kalau yang tak pernah pengajian, tak mau sholat berjamaah ke masjid, bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang kawan yang pandai, diambilnya HP. Ini kan langsung, gambar apa kau tunjukkan? Ini apa? Bala 6. Carinya di Google, bala 6. Ini kan? Iya gitu. Apa yang paling sering kau tengok? Itulah. Terserah, saya bukan nakut-nakutin lah. Yang main gaplek, mainlah terus. Yang main song, mainlah terus. Nanti tinggal tunjuk, wajib kan gitu? Iya gitu. Mudah-mudahan selesai pengajian ini tobat semuanya insyaallah. Ala hazihin niyah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad sama Ustaz Syekh Rasid, Ustaz ramai kami tadi. Apa pahala yang didapat? Allah Ta'ala yang memberikan balasan. Apa isi ceramah Ustaz Somad? Entah, aku tak tahu. Pokoknya ceramah aja deh. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.